Kehidupan sebagai seorang menantu tidak pernah menjadi gambaran yang indah bagiku. Namun, aku selalu mengatakan pada diriku sendiri untuk bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga. Suamiku, Banyu, adalah pria yang baik hati, tetapi sifat penurutnya sudah mendarah daging. Di matanya, ibu dan adik perempuannya selalu benar. Atau jika mereka salah, sebagai seorang menantu, akulah yang harus mengalah demi keharmonisan. Aku telah banyak mengalah hingga suatu sore. Sore yang menandai runtuhnya seluruh kepercayaan dan daya tahanku. Hari itu aku pulang kerja terlambat. Jalanan Jakarta yang padat, penuh asap dan debu, membuat kepalaku pusing. Saat melangkah masuk ke rumah, aku hanya ingin minum segelas air dingin dan merebahkan diri sejenak di tempat tidur. Namun, begitu aku mendorong pintu dapur, sebuah pemandangan yang mengejutkan membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Darahku seolah mendidih. Kirana, adik iparku yang licik, sedang berjongkok di lantai ubin. Di bawahnya ada genangan minyak jelantah hitam dan lengket dari ikan goreng sisa makan siang yang belum dibersihkan. Yang membuatku terperangah bukanlah genangan minyak itu, melainkan apa yang digunakan Kirana untuk menggosok lantai. Selembar kain sutra putih bersih, dihiasi untayan mutiara berkilauan yang kini putus dan berserakan di lantai akibat digosok dengan kasar. Aku terpaku, mataku berkaca-kaca, dadaku sesak. Itu bukan sekadar selembar kain, itu adalah gaun pengantinku. Gaun itu bukan dibeli dari butik mewah, melainkan hadiah pernikahan yang tak ternilai dari ibuku, yang telah menabung dan begadang selama 3 bulan untuk menjahitkannya. Setiap jahitan, setiap lapisan kain tipisnya, mengandung cinta tanpa batas dan tetesan keringat seorang ibu tua, yang telah bekerja keras seumur hidupnya. Ibu pernah membelai gaun itu dan berkata bahwa ia berharap aku, dengan mengenakannya, akan menjadi pengantin yang paling bahagia dan hidup damai selamanya. Namun kini, kenang-kenangan suci itu bagian bawahnya telah digunting dengan kejam oleh Kirana, dicelupkan ke dalam genangan minyak yang bau, dan diubah menjadi lap lantai. Dia meremas-remas bagian dada gaun yang disulam dengan bunga kamelia sutra, menggosokkannya dengan keras pada noda-noda kotor. Aku melangkah mendekat, suaraku bergetar saat keluar dari tenggorokan, berusaha menahan amarah yang siap meledak. Apa yang sedang kamu lakukan, Kirana? Kirana mengangkat wajahnya menatapku, tanpa sedikit pun rasa kaget atau bersalah. Malah ia menyeringai. Dengan enteng ia berkata, aku lihat kain ini tergeletak di pojok lemari, tidak ada yang pakai. Jadi kuambil untuk membersihkan dapur. Kakak ipar, kenapa tegang sekali? Saat itu juga, ibu mertuaku masuk dari ruang tamu. Mendengar keributan, ia sama sekali tidak menegur putrinya. Ia melirik gaun pengantin yang compang-camping di lantai, lalu menatapku dengan tatapan dingin dan menyalahkan. Ia berkata dengan ketus bahwa aku membuat keributan hanya karena selembar kain tua. Adiknya tidak tahu dan tidak sengaja mengambilnya. Sebagai seorang kakak, kamu harus lebih pemaaf, mempermasalahkan barang yang sudah tidak terpakai dengan adikmu sendiri itu namanya picik dan egois. Ketidakadilan itu bagaikan tamparan di wajahku. Itu adalah hasil kerja keras ibuku, kenang-kenangan seumur hidup seorang wanita. Bagaimana bisa ia menyebutnya kain rombeng? Aku menoleh ke arah Banyu, yang baru saja memarkir motornya di halaman dan menyaksikan semuanya. Aku menunggu sepatah kata dari pria yang kupanggil suami. Tapi Banyu hanya berdiri di sana, bahunya terkulai. Ia mendekatiku, meraih tanganku, dan menghela napas. Sudahlah sayang. Jangan dibesar-besarkan. Gaun itu kan sudah dipakai. Mengalah saja demi kedamaian rumah. Nanti aku belikan yang baru. Menurutmu uang bisa membeli cinta dan malam-malam tanpa tidur ibuku? Nasihat Banyu untuk bersabar menjadi pisau terakhir yang memutus tali penghubung antara aku dan keluarga ini. Aku tidak berteriak, tidak juga menangis. Air mata tidak pantas jatuh untuk orang-orang jahat ini. Keheningan yang dingin menyelimuti pikiranku. Kulepaskan tanganku dari genggaman Banyu, menatap lurus ke arah ibu mertua dan adik iparku yang berdiri dengan angkuh. Sudah saatnya aku berhenti mengalah. Ketenanganku tampaknya membuat ibu mertua dan Kirana bingung. Mereka terbiasa melihatku menelan air mata, diam-diam membersihkan kekacauan, dan pasrah masuk ke kamar. Tapi hari ini aku tidak melakukannya. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan sisa-sisa gaun pengantinku di lantai dapur. Aku langsung menuju kamar Kirana. Pintunya terbuka lebar. Di atas meja belajarnya yang terbuat dari kayu olahan, ada sebuah map plastik biru berisi barang-barang terpentingnya. Aku tahu persis isinya, seluruh berkas, dokumen jaminan, sertifikat bahasa asing asli, surat rekomendasi dari para profesor, dan surat keterangan keuangan yang telah dikumpulkan keluarga ini dengan susah payah untuk persiapan Kirana kuliah di luar negeri bulan depan. Sambil memegang tumpukan berkas itu, aku merasakan bebannya. Inilah masa depan, kebanggaan,
Tiket menuju kehidupan yang lebih baik yang selalu dibanggakan ibu mertuaku kepada para tetangga. Aku membawa berkas itu ke ruang kerja Banyu, tempat sebuah mesin penghancur kertas besar biasa ia gunakan untuk memusnahkan dokumen perusahaan. Kucolokkan kabelnya, lampu indikator hijau menyala. Hatiku tenang seperti danau di musim dingin, tanpa riak, tanpa keraguan. Satu persatu kumasukkan lembar-lembar sertifikat, surat perjanjian jaminan, dan surat rekomendasi berstempel merah itu ke dalam celah sempit mesin. Mesin itu bekerja dengan suara gemerisik yang teratur. Pisau-pisau logamnya menarik lembaran-lembaran kertas putih, merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil yang jatuh ke dalam wadah di bawahnya. Suara mesin itu terdengar menenangkan. Ia menelan keangkuhan, menelan masa depan, dan menelan keringat serta kerja keras adik iparku yang kejam. Hanya dalam beberapa menit, tumpukan berkas tebal itu berubah menjadi tumpukan kertas tak berharga. Tepat pada saat itu, Kirana dan ibu mertua menerobos masuk ke dalam ruangan. Pasti mereka curiga melihat sikapku yang aneh. Begitu melihat map plastik biru yang kosong tergeletak di meja dan wadah mesin penghancur yang penuh dengan serpihan kertas, wajah Kirana pucat pasi seperti mayat. Ia menjerit melengking, berlari memeluk wadah sampah itu, kedua tangannya dengan panik mengaduk-aduk serpihan kertas yang hancur. Ibu mertuaku juga panik, mulutnya tak henti-hentinya mengomel. Ia menunjuk wajahku, memakiku sebagai ular berbisa, perusak. Ia bertanya apakah aku tahu betapa pentingnya berkas itu, berapa banyak waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengurusnya kembali. Banyu masuk terakhir, wajahnya pucat, mulutnya tergagap. Aku berdiri bersedekap, bersandar di tepi meja, dengan dingin menyaksikan kekacauan di hadapanku. Semua amarah dan makian mereka tidak sedikit pun menggoyahkanku. Ketika jeritan Kirana perlahan berubah menjadi tangisan putus asa, barulah aku angkat bicara. Suaraku datar dan jelas, setiap kata terucap dengan tegas. Aku mengatakan kepada mereka bahwa dia telah merobek gaun pengantin buatan ibuku, mengubah kenang-kenangan tak ternilaiku menjadi lap lantai. Jadi, aku menghancurkan masa depannya. Kita impas, sangat adil. Ibu mertuaku sangat marah hingga terengah-engah, tangannya memegangi dada. Ia hendak menerjangku, tetapi Banyu segera menahannya. Kirana duduk terkulai di lantai, memeluk tumpukan serpihan kertas sambil meratap. Aku tidak peduli lagi, aku telah melunasi hutang untuk gaun pengantinku. Sekarang saatnya aku membebaskan diriku dari sangkar yang menyesakan ini. Aku melewati Banyu, dengan tenang berjalan ke kamar tidur kami untuk mengemasi barang-barangku. Memasuki kamar tidur yang telah menjadi bagian dari hidupku selama 2 tahun terakhir, segalanya terasa asing dan dingin. Aku menarik koper abu-abu dari atas lemari, membukanya, dan mulai memasukkan pakaian. Aku tidak membawa banyak. Hanya beberapa set pakaian kerja dan dokumen penting. Semua barang yang dibelikan oleh keluarga suamiku, bahkan sebuah jepit rambut pun, tidak akan kusentuh. Saat membersihkan laci terakhir meja rias untuk mengambil buku tabungan pribadiku, tanganku menyentuh sebuah benda keras yang tersembunyi di bawah lapisan koran bekas. Penasaran, aku menariknya keluar. Sebuah bingkai foto kayu berukuran sedang, yang dulu kupilih dengan susah payah untuk diletakkan di meja rias. Di dalamnya ada foto pernikahanku dan Banyu yang diambil di kota tua. Foto favoritku. Kukira sudah hilang setengah tahun yang lalu saat aku membersihkan kamar. Tetapi ketika aku membalik bingkai itu, aku terpana. Kaca depannya telah dilepas, dan foto di dalamnya dirusak dengan kejam. Wajahku di foto itu ditusuk-tusuk dengan pulpen tinta biru hingga hancur tak berbentuk. Goresan-goresan itu begitu dalam hingga merobek kertas foto, menunjukkan kebencian yang luar biasa, kebencian yang menyimpang hingga taraf yang tidak wajar. Sementara itu, foto Banyu tetap utuh. Melihat foto itu, aku bergidik Haudrani. Ini bukan tindakan yang tidak disengaja, ini adalah kebencian yang disengaja, yang dipupuk setiap hari dalam kegelapan rumah ini. Siapa yang bisa masuk ke kamar tidur kami, diam-diam mengambil foto, merusak wajahku, lalu menyembunyikannya? Pasti Kirana. Kebenciannya telah melampaui batas-batas perselisihan biasa antara kakak dan adik ipar. Dia menganggapku sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Aku melemparkan foto yang sobek itu ke tempat tidur dan menutup koperku. Tepat pada saat itu, Banyu masuk ke kamar. Matanya dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Melihat koper di tanganku, ia bergegas mendekat, memegang erat gagangnya. Dengan nada memohon, ia memintaku untuk tenang. Masalah ini bisa diselesaikan. Jika aku pergi sekarang, tetangga akan menertawakan mereka. Ibunya sedang naik darah di luar, dan adiknya menangis. Kepergianku saat ini akan mendorong keluarga ke jalan buntu. Aku menatap lurus ke mata Banyu. Tatapanku penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Aku menunjuk foto pernikahan yang rusak di tempat tidur. Lihat itu apa?
Kamu lihat kekejaman yang keluargamu lakukan padaku, untuk apa aku tinggal di sini? Untuk menunggu adikmu membunuhku seperti dia merusak foto itu? Banyu tertegun melihat foto itu, tangannya yang memegang gagang koper mengendur. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menundukkan kepalanya. Aku menepis tangannya, memegang erat gagang koper, dan dengan tegas melangkah keluar dari pintu. Melewati ruang tamu, ibu mertuaku masih terbaring di sofa, mengerang dan mengeluh, sementara Kirana menatapku dengan tatapan tajam. Aku tidak peduli. Aku menarik koperku keluar dari gerbang. Suara rodanya di jalanan beton terdengar kering. Langit di luar sudah gelap. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Aku memanggil taksi yang melaju pelan di ujung gang. Sopir taksi dengan ramah turun untuk membantuku memasukkan koper ke bagasi. Saat mobil melaju, meninggalkan rumah 3 lantai yang terang benderang itu, aku menyandarkan kepalaku di jendela, menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan? Tapi saat ini, aku hanya ingin kembali ke satu-satunya tempat yang menerimaku tanpa syarat, rumah ibuku. Taksi berhenti di depan sebuah rumah sederhana beratap genteng. Terletak di sebuah gang kecil yang tenang. Mendorong gerbang besi yang sedikit berkarat, aku mencium aroma bunga melati yang samar-samar bercampur dengan bau asap dapur yang akrab. Ibuku sedang duduk di beranda, memetik sayuran di bawah cahaya lampu neon kuning. Melihatku pulang membawa koper dengan wajah lelah dan tangan dingin, ia langsung mengerti. Ibu tidak banyak bertanya, tidak juga menangis sedih. Ia diam-diam bangkit, mengambil koper dari tanganku, menarikku masuk ke dalam rumah, dan menyuruhku duduk di kursi kayu. Ia menyuruhku mandi agar segar kembali. Ia akan memanaskan kembali semur jengkol, dan memasak sayur bayam untukku makan. Makan malam itu berlangsung dalam keheningan, namun terasa begitu hangat. Ibu menyisihkan potongan ikan terbaik untukku, berpesan agar aku makan yang banyak, tidur yang nyenyak, dan semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ada ibu di sini, tidak ada yang bisa menyakiti putri ibu. Ketegaran dan kasih sayang ibu membuat mataku berkaca-kaca. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari gaun pengantin yang disobek hingga foto yang dirusak. Setelah mendengar ceritaku, wajah ibu mengeras. Tangannya yang keriput mencengkeram ujung bajunya, tetapi ia menahan amarahnya untuk menenangkanku. Saat aku sedang membantu ibu membereskan piring, ponsel di sakuku bergetar hebat. Sebuah pesan gambar masuk dari nomor Kirana. Aku membukanya. Mataku tertuju pada gambar sebuah kalung emas 2 gram dengan liontin giok yang berada di telapak tangannya, disertai dengan pesan bernada angkuh dan provokatif. Ia menulis bahwa kalung ini terlihat kuno tetapi mungkin laku dijual. Kalau kakak mau kembali ke sini dengan sopan, berlutut meminta maaf padaku, dan mengganti rugi biaya pengurusan kembali berkas kuliahku, aku akan mempertimbangkan untuk mengembalikannya. Darahku mendidih. Kalung itu bukan perhiasan biasa. Itu adalah kenang-kenangan paling suci dari almarhum ayahku untuk ibu sebelum ia meninggal. Ibuku telah menyimpannya selama bertahun-tahun sebelum memberikannya kepadaku di hari pernikahan sebagai restu dari ayah. Aku selalu menyimpannya di dalam kotak beludru merah yang terkunci di laci meja rias. Kirana telah memanfaatkan kepergianku untuk menggeledah kamar pribadiku, membobol laci, dan mencuri benda berharga itu untuk mengancamku. Aku menunjukkan ponsel itu kepada ibu. Berbeda dari dugaanku, ibu sama sekali tidak panik. Ia memakai kacamata bacanya, melihat foto itu dengan saksama, lalu tersenyum tipis. Ia menepuk pundakku dan berkata bahwa orang yang terdesak biasanya akan menunjukkan sifat aslinya. Adik iparku sudah keterlaluan. Mencuri dan memeras adalah perbuatan melanggar hukum. Kamu tidak perlu takut. Kata-kata ibu seolah menjadi penerang dalam pikiranku. Benar. Aku tidak bisa membiarkannya mengendalikan situasi. Aku harus menyusun rencana untuk membongkar kedok adik iparku yang licik ini. Malam itu, aku dan ibu tidur bersama di ranjang kayu tua. Suara jangkrik di taman tidak membuatku bisa tidur. Berkat ketajaman pikiran dan pengalaman hidup ibu, kami mulai merangkai kembali semua kejadian sejak aku pertama kali menjadi menantu di keluarga itu. Ibu mengingatkanku pada hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Saat aku menemukan produk kosmetik mahalku berkurang setengahnya, beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah di dompetku hilang, atau gaun baru yang belum sempat kupakai sudah ada goresan aneh. Dulu aku mengira aku ceroboh atau pelupa, tapi sekarang semuanya jelas. Kirana selalu masuk ke kamarku tanpa izin, menggeledah, mencuri barang-barang kecil, dan merusak barang-barangku secara diam-diam. Yang lebih mengerikan, aku teringat tatapan mata Kirana. Setiap kali Banyu mengambilkan makanan untukku saat makan bersama, setiap kali Banyu pulang dari bepergian dan membawakan oleh-oleh untuk semua orang, Kirana selalu menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Dia sering merajuk dengan berbagai alasan agar Banyu mengabaikanku dan memanjakannya.
Ibuku menyimpulkan ini bukan sekadar konflik menantu dan ibu mertua biasa, ini adalah kecemburuan yang tidak wajar. Kirana memiliki sifat egois. Ia sangat membenciku karena menganggap kehadiranku telah merebut kakak laki-laki kesayangannya, merebut hak istimewanya untuk dimanja. Menyadari hal ini, aku memutuskan untuk menelepon Banyu malam itu juga. Baru pada panggilan ketiga Banyu mengangkatnya. Suaranya serak dan terdengar lelah. Aku langsung ke pokok permasalahan. Adik Fadat, tak Farga Banyu tahu bahwa Kirana sering menggeledah barang-barangku, mencuri uang, dan merusak barang-barangku. Aku bertanya apakah dia tahu alasan sebenarnya. Kirana begitu membenciku hingga merusak foto pernikahan kami. Di seberang telepon hening sejenak, helaan napas panjang Banyu terdengar berat. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mengakuinya. Ia bercerita bahwa sejak kecil Kirana terbiasa dimanja olehnya. Sejak ia menikah, Kirana merasa kehilangan dan cemburu. Ia tahu Kirana sering melakukan hal-hal kecil di belakangku. Ia pernah menegur adiknya secara pribadi, tetapi ibu selalu membelanya sehingga ia pun pasrah. Ia meminta maaf, berharap aku mengerti posisinya yang sulit, berada di antara dua wanita. Mendengar pengakuan Banyu, air mataku akhirnya jatuh tanpa kusadari. Bukan karena sedih, tetapi karena rasa pahit yang luar biasa. Ternyata ia tahu semuanya. Ia tahu istrinya diintimidasi, ditekan, dan diperas sedikit demi sedikit di rumahnya sendiri. Tapi ia memilih diam, atas nama ikatan darah, atas nama keharmonisan, ia memaksaku menanggung luka hari demi hari. Kekejaman ibu mertua dan adik iparku memang menakutkan, tetapi kepengecutan, kelemahan, dan penyembunyian dari suami sendirilah yang menjadi pisau paling tajam yang menusuk hatiku. Aku berkata pada Banyu, aku sudah terlalu lelah dengan pembelaanmu. Besok pagi aku akan pulang untuk menyelesaikan semuanya. Aku menutup telepon, menyeka air mata, dan duduk untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran terakhir besok. Kali ini aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku akan membawa senjata kebenaran untuk menuntut keadilan bagi diriku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi. Suasana di rumah ibu begitu tenang dan damai, hanya terdengar kokok ayam dari tetangga. Ibuku sudah bangun 1 jam lebih dulu, dengan tekun memasak semangkuk soto ayam hangat dan menyajikannya di meja. Ia menyuruhku makan sampai kenyang agar punya tenaga. Melakukan apapun harus dengan kepala dingin. Aku menyantap setiap sendok kuah bening buatan ibu, merasakan aliran energi baru mengalir di dalam tubuhku. Setelah sarapan, aku berganti pakaian kerja yang rapi dan menyisir rambutku. Sebelum keluar rumah, aku memeriksa ponselku dengan cermat, menyalakan mode rekam suara, mengunci layar, lalu memasukkannya ke dalam saku jaket. Taksi membawaku kembali ke rumah 3 lantai yang sudah kukenal. Berdiri di depan gerbang besi bercat hijau tua, tempat di mana aku pernah membawa begitu banyak mimpi tentang sebuah keluarga yang bahagia. Kini, yang kurasakan hanyalah hawa dingin yang menusuk. Aku mendorong gerbang dan masuk ke ruang tamu. Ibu mertuaku sedang duduk bersila di kursi kayu sambil memegang cangkir teh kental yang mengepul. Kirana duduk di sebelahnya, asyik dengan ponselnya, terlihat sangat santai. Banyu berdiri di sudut ruangan, matanya cekung dan menghitam seperti orang kurang tidur. Melihatku masuk, ibu mertuaku meletakkan cangkir tehnya dengan keras di atas meja kaca, menimbulkan suara denting yang nyaring. Ia mengangkat dagunya, alisnya berkerut, dan mulai melontarkan kata-kata pedas. Ia bilang aku hebat sekali, bisa pergi dan bisa pulang sesuka hati. Rumah ini tidak ada yang punya waktu untuk menjemput menantu yang sedikit-sedikit kabur ke rumah orang tuanya. Ia bahkan dengan lantang menyatakan, kalau kamu mau masuk lagi ke rumah ini, kamu harus berlutut minta maaf pada Kirana, ganti semua biaya pengurusan kembali berkas kuliahnya, atau kita bercerai dan kamu pergi dengan tangan kosong. Kami akan carikan istri lain yang lebih penurut untuk Banyu. Aku tidak goyah oleh ancaman-ancamannya. Aku dengan tenang menarik sebuah kursi kecil dan duduk di hadapannya. Aku menatap lurus ke mata Kirana, suaraku jelas dan tegas. Aku bertanya padanya, di mana kalung emas kenang-kenangan ibuku? Aku memintanya untuk segera mengembalikannya, karena perbuatannya itu bukan lelucon anak kecil, melainkan tindak pidana pencurian. Mendengar kata pencurian, Kirana melempar ponselnya ke sofa dan melompat seperti cacing kepanasan. Ia berkacak pinggang dan melangkah mendekatiku. Ibu mertuaku diam saja, setuju membiarkan putrinya menghina kakak iparnya. Kirana menyeringai, nadanya penuh kemenangan dan merendahkan. Ia menepuk dadanya, dengan lantang mengakui bahwa dialah yang mengambil kalung itu. Ia bilang rumah ini miliknya. Kamar tidurku dan Banyu juga berada di dalam rumahnya. Ia bisa masuk kapan saja, dan mengambil apa saja yang ia mau. Keangkuhannya membuat Kirana kehilangan akal sehat. Ia mulai dengan gembira menceritakan setiap perbuatan jahatnya seolah-olah itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan.
Ia dengan lantang menyatakan bahwa dialah yang menggunting bagian bawah gaun pengantinku yang jelek itu dan menggunakannya untuk membersihkan genangan minyak. Ia juga mengaku telah merusak wajahku di foto pernikahan dengan pulpen karena tidak tahan melihat wajah bahagiaku yang palsu di samping kakaknya. Tidak berhenti di situ, Kirana dengan bangga menyombongkan bahwa uang Rp100.000 yang sering kutinggalkan di dompet dan botol-botol krim pelembab mahalku yang cepat habis setiap hari adalah karena ia yang mengambilnya. Ia memakiku habis-habisan, menyebutku gadis miskin yang beruntung bisa menikah dengan keluarga berada tetapi tidak tahu diri, dan berani menghancurkan masa depannya. Aku menoleh ke arah Banyu, suamiku, pria yang telah kuberikan masa mudaku untuk kucintai, masih berdiri diam seperti patung. Pemandangan keluarganya yang menghina dan mencaci maki istrinya terjadi tepat di depan matanya, tetapi ia hanya bisa menundukkan kepala, kedua tangannya saling meremas dengan pengecut. Tidak ada satu kata pun untuk menghentikan mereka, tidak ada satu tindakan pun untuk melindungiku. Sikap diam Banyu adalah bukti paling jelas dari sifat penurutnya yang sudah mendarah daging. Kesabaranku selama 2 tahun terakhir akhirnya terungkap dengan telanjang. Sekarang aku punya semua yang kubutuhkan. Aku merogoh saku jaketku, jariku menyentuh permukaan dingin ponsel. Suasana di ruang tamu saat itu terasa begitu kental oleh kemenangan Kirana dan senyum sinis ibu mertua. Mereka yakin bahwa aku sudah terpojok, bahwa menantu sepertiku yang tidak punya dukungan akan tunduk dan memohon. Tapi mereka salah. Perlahan aku berdiri, punggungku tegak, wajahku tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Jariku dengan ringan menyentuh layar, menghentikan rekaman suara yang berdurasi lebih dari 15 menit. Aku meletakkan ponsel di atas meja kaca, tepat di sebelah teko teh ibu mertua, lalu dengan tenang berkata, aku sudah merekam semua pengakuan tadi. Rekaman ini sangat jelas. Tidak ada satu kata pun yang terlewatkan tentang pengakuan Kirana telah mencuri uang tunai, mencuri kalung emas 2 gram, dan dengan sengaja merusak properti pribadiku. Begitu kata-kataku selesai, raut wajah ibu mertua dan Kirana langsung berubah drastis. Senyum kemenangan di bibir Kirana lenyap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ibu mertuaku melotot, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Refleks seorang yang terbiasa berkuasa dan kini tersudut membuatnya melompat ke depan, mencoba merebut ponsel di atas meja, tapi aku lebih cepat. Aku mengambil ponsel itu dan mundur selangkah, dengan dingin memupuskan harapannya untuk menghilangkan barang bukti. Aku bilang padanya tidak perlu repot-repot. Data ini sudah diatur untuk secara otomatis dicadangkan ke sistem penyimpanan cloud di internet. Meskipun ia menghancurkan ponsel ini, rekaman suaranya akan tetap aman di kotak masuk emailku. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar napas terengah-engah Kirana yang panik. Banyu akhirnya mengangkat wajahnya, matanya terbelalak kaget. Ia melangkah maju beberapa langkah, memanggil namaku, memintaku untuk tidak memperbesar masalah. Ia memohon agar aku menghapus rekaman itu, masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara internal. Aku mengangkat tangan untuk memotong perkataannya. Aku berkata, keluarga ini tidak pernah menganggapku sebagai anggota keluarga. Menyelesaikan masalah secara internal hanyalah alasan untuk membenarkan kejahatan. Aku mengambil selembar kertas putih dan sebuah pulpen dari tasku, meletakkannya dengan keras di atas meja. Aku memerintahkan Kirana untuk duduk dan menulis surat pengakuan. Aku memintanya untuk merinci setiap perbuatannya, mulai dari merusak gaun pengantin, merusak foto, mencuri uang receh, hingga mencuri kalung emas kenang-kenangan. Setelah selesai, ia harus menandatangani dan membubuhkan cap jempolnya. Aku menyatakan jika ia tidak melakukannya, aku akan segera membawa rekaman ini ke kantor polisi. Dengan nilai barang yang dicuri, ia pasti akan menghadapi tuntutan pidana. Catatan kriminal akan tercatat dalam riwayat hidupnya. Jangan harap bisa kuliah di luar negeri, bahkan untuk mencari pekerjaan biasa pun akan sulit. Menghadapi ketegasanku dan bayangan akan berurusan dengan hukum, Kirana benar-benar hancur. Ia menangis tersedu-sedu sambil menatap ibunya, memohon bantuan. Ibu mertuaku saat itu gemetar, ia merendahkan suaranya, memanggilku menantu yang baik, memohon agar aku berbelas kasihan. Dia masih muda dan bodoh, masa depannya masih panjang. Aku menjawabnya dengan senyum pahit. Aku berkata saat dia merusak kenang-kenangan ibuku, ibu mertua menyuruhku untuk berlapang dada. Sekarang dia melakukan kejahatan pencurian, ibu mertua bilang dia masih bodoh. Tidak ada logika yang lebih tidak adil dari ini di dunia. Melihat tidak bisa membujukku, Banyu akhirnya dengan berat hati membentak adiknya untuk duduk dan menulis. Kirana dengan gemetar memegang pulpen, air matanya jatuh membasahi kertas putih. Ia dengan patuh menulis setiap kata, merinci semua kesalahannya. Setelah selesai, ia berlari ke kamarnya, mengambil kalung emas yang terbungkus tisu, dan meletakkannya di atas meja.
Aku dengan hati-hati membaca surat pengakuan itu, menyimpannya bersama kalung emas di dalam tasku. Dengan bukti kuat di tangan, aku berbalik dan berjalan menuju pintu, mengabaikan tangisan Kirana dan desahan panjang ibu mertua. Aku melangkah keluar dari rumah itu, dadaku terasa ringan seolah baru saja melepaskan beban seberat batu besar. Beberapa hari berikutnya, aku tinggal di rumah ibuku. Hidup perlahan kembali normal meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Ibuku tetap merawatku dengan penuh kasih, tidak pernah menyinggung masalah lama agar aku tidak terbebani. Aku mencurahkan seluruh perhatianku pada pekerjaan di kantor untuk melupakan pernikahan yang berada di ujung tanduk. Namun, badai belum sepenuhnya berlalu. Sekitar seminggu kemudian, saat sedang makan siang bersama rekan-rekan kerja di kantin kantor, aku menyadari banyak tatapan aneh yang ditujukan kepadaku. Manajer personalia menarikku ke sudut yang sepi, menunjukkan layar ponselnya. Ia bertanya apakah aku punya masalah dengan keluarga suamiku sehingga mereka menjelek-jelekanku di media sosial seperti ini. Aku mengambil ponsel itu, dan mataku tertuju pada sebuah unggahan panjang di akun pribadi Kirana. Gagal dalam rencananya, dan kini berada di bawah kendaliku dalam kasus pencurian. Kirana menjadi sangat kesal dan benci hingga kehilangan akal sehat. Ia berperan sebagai korban yang malang, memfitnahku dengan kata-kata yang sangat dibuat-buat. Ia menulis bahwa aku adalah menantu pemalas, tidak berbakti, dan sering memaki ibu mertua. Ia bahkan dengan berani mengarang cerita bahwa aku mengeruk uang keluarga suami untuk diberikan kepada keluargaku, merampas harta benda lalu pergi meninggalkan rumah, menelantarkan suami yang sakit. Unggahannya mendapatkan ratusan suka dan dibagikan. Di bagian komentar, banyak akun tak dikenal ikut menghujatku dengan kata-kata kasar. Mereka mencela latar belakangku, menghina keluargaku yang katanya tidak becus mendidik anak. Kabar bohong itu menyebar dengan cepat, bahkan sampai ke telinga kerabat jauh di kampung, membuat ibuku menerima banyak telepon yang menanyakan kebenarannya. Membaca setiap kata-kata fitnah itu, amarahku kembali memuncak. Kirana telah melanggar semua batas moral. Ia pikir dunia maya adalah tempat ia bisa bebas memutarbalikkan fakta, menginjak-injak harga diri orang lain tanpa harus menanggung akibatnya. Kali ini aku memutuskan untuk tidak lagi mengalah, tidak lagi bersabar. Daripada berdebat atau saling serang di dunia maya, aku diam-diam menyimpan semua tautan, mengambil tangkapan layar setiap unggahan dan komentar jahat. Mengambil cuti setengah hari, aku membawa semua dokumen yang baru saja kucetak, bersama dengan sebuah USB berisi rekaman suara dan surat pengakuan bertanda tangan Kirana ke sebuah kantor pengacara ternama di kota. Duduk di hadapan seorang pengacara berpengalaman, aku dengan jelas menceritakan seluruh kejadian, memberikan bukti-bukti secara lengkap dan logis. Pengacara itu memeriksa dokumen-dokumen dan rekaman suara, lalu mengangguk, menegaskan bahwa semua bukti ini sah dan memiliki kekuatan hukum. Di bawah bimbingan pengacara, aku secara resmi menyelesaikan surat gugatan pidana terhadap Kirana ke pengadilan. Gugatan tersebut menuduhnya dengan 3 tindak pidana serius sekaligus. Pertama, perusakan properti dengan sengaja terkait dengan gaun pengantin. Kedua, pencurian properti terkait dengan uang tunai dan perhiasan emas. Ketiga, pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia maya yang secara serius merusak kehormatan dan martabatku. Menandatangani surat gugatan terakhir, aku tahu aku sedang memulai sebuah pertarungan hukum tanpa kompromi. Tapi aku percaya pada kekuatan kebenaran. Percaya bahwa kejahatan harus dihukum setimpal. Untuk menuntut keadilan atas hari-hari penuh kepahitan dan ketidakadilan yang harus kutanggung. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Hanya 2 minggu setelah aku mengajukan gugatan, surat panggilan dari pengadilan negeri dikirimkan langsung ke alamat rumah suamiku. Kemunculan surat resmi berstempel merah dari lembaga peradilan itu bagaikan bom yang meledak di sebuah rumah yang selama ini merasa nyaman dalam menindas orang lain. Sore itu, Banyu meneleponku. Suaranya bergetar dan terbata-bata, sepertinya ia sedang mengalami syok berat. Ia bercerita bahwa ketika melihat surat panggilan yang dengan jelas mencantumkan nama adiknya sebagai tergugat, ia baru benar-benar tersadar dari lamunannya. Sikap penurut dan kebiasaannya untuk mencari jalan damai selama ini telah membiarkan kejahatan tumbuh subur, hingga akhirnya mendorong istrinya sendiri ke jalan buntu, memaksanya menggunakan hukum untuk membela diri. Banyu menyadari kegagalannya yang memalukan sebagai kepala keluarga. Ia telah membiarkan ibu dan adiknya menginjak-injak istrinya berulang kali. Di hadapan surat panggilan itu, ibu mertuaku menangis meraung-raung, memaksa Banyu untuk datang ke rumah ibuku, berlutut memohon agar aku mencabut gugatan. Kirana sangat panik, memegangi tangan kakaknya, memohon untuk diselamatkan. Tapi kali ini Banyu tidak lagi berkompromi. Sambil memegang surat itu, Banyu dengan tegas mengkonfrontasi ibu dan adiknya.
Banyu dengan suara keras menjelaskan kepada mereka bahwa sikap permisif ibunya lah yang telah mengubah Kirana menjadi seseorang yang sombong, meremehkan hukum, dan menginjak-injak moralitas. Banyu menyatakan bahwa ia tidak akan lagi membela atau menutupi perbuatan melanggar hukum adiknya. Ia mendukung gugatanku agar Kirana harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah ia perbuat, menganggapnya sebagai pelajaran berharga untuk menjadi dewasa. Malam itu juga, meskipun ibunya menangis dan mencoba mencegahnya, Banyu mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah besar itu. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil dan sederhana di dekat kantor tempatku bekerja. Keesokan harinya, Banyu mengajakku bertemu di sebuah kafe yang tenang di tepi danau. Ia muncul dengan penampilan kuyu, brewokan. Ia meletakkan 2 kartu bank di atas meja, yang berisi seluruh gaji dan tabungannya. Banyu mendorong kedua kartu itu ke arahku, matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia mengakui bahwa dirinya adalah suami yang buruk dan pengecut karena tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Ia menyerahkan seluruh keuangannya kepadaku, berjanji akan menghentikan semua tunjangan yang tidak masuk akal untuk ibu dan adiknya. Ia memohon satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahannya, untuk membuktikan perubahannya dengan tindakan nyata. Aku menatap Banyu, mataku terasa panas. Aku tidak menolak kedua kartu itu, tetapi juga belum mengucapkan kata maaf. Luka di hatiku terlalu dalam, tidak bisa sembuh hanya dengan beberapa kata permintaan maaf. Aku menyuruhnya untuk belajar hidup mandiri terlebih dahulu. Masalah Kirana biar hukum yang menyelesaikan. Aku tidak akan mengalah. Banyu mengangguk sedih, menghormati keputusanku yang tegas. Sesuai dengan prosedur hukum, sebelum membawa kasus ini ke pengadilan terbuka, pengadilan mengadakan sesi mediasi antara kedua belah pihak untuk memberikan kesempatan penyelesaian secara damai. Sesi mediasi berlangsung di sebuah ruang pertemuan kecil di pengadilan negeri. Suasananya sangat pengap dan tegang. Aku duduk bersama pengacaraku di satu sisi meja, berhadapan dengan ibu mertuaku, Kirana, dan seorang pengacara yang mereka sewa. Banyu juga hadir, tetapi ia memilih duduk di barisan kursi di belakangku, diam-diam menunjukkan dukungannya kepada istrinya. Ketika panitera pengadilan mulai membacakan ringkasan gugatan, Kirana menundukkan kepalanya, kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya, wajahnya pucat pasi. Pengacara dari pihak mereka mulai berbicara, menggunakan alasan yang berbelit-belit, mencoba menutupi fakta, dengan mengatakan bahwa ini hanyalah konflik keluarga biasa, perselisihan kecil antara kakak dan adik ipar. Ia berargumen bahwa kalung itu sudah dikembalikan utuh, gaun pengantin itu hanya barang bekas, dan memohon pengadilan untuk meringankan masalah ini, mengubahnya menjadi permintaan maaf internal. Seketika, pengacaraku berdiri, dengan tegas membantah. Ia mengeluarkan serangkaian bukti yang tak terbantahkan, mulai dari rekaman suara yang jelas setiap kata-kata Kirana, surat pengakuan bertanda tangan, hingga tumpukan berkas tebal berisi unggahan pencemaran nama baik di media sosial yang telah diverifikasi. Pengacaraku menekankan bahwa ini bukan konflik rumah tangga biasa, melainkan tindakan pelanggaran properti dan kehormatan yang disengaja, yang menyebabkan kerugian mental yang serius bagi kliennya. Terpojok, pengacara di seberang sana terdiam dan menoleh ke arah ibu mertuaku. Pada saat itulah, sifat angkuh dan kebiasaan ibu mertuaku menyelesaikan segala sesuatu dengan uang kembali muncul. Ia tiba-tiba berdiri, menggebrak meja. Ia menatapku dengan sebelah mata, dengan nada tawar-menawar seperti sedang membeli sayur di pasar. Ia bilang aku jangan berlebihan, ia akan memberiku 5 juta rupiah sebagai ganti rugi gaun baru dan kerugian mental, dan memintaku untuk segera mencabut gugatan demi menjaga nama baik keluarga. Aku duduk mendengarkan dengan perasaan muak, bercampur antara amarah dan jijik. Sampai saat ini, di hadapan lembaga peradilan yang terhormat, mereka masih belum menyadari kesalahan mereka. Mereka tidak merasa menyesal telah menyakitiku. Mereka hanya takut kehilangan muka, kehilangan uang, dan takut putri mereka terjerat hukum. Harga 5 juta rupiah yang ia tawarkan seperti tamparan tambahan bagi harga diriku. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke arah hakim ketua mediasi. Suaraku lantang dan jelas bergema di ruangan yang sunyi itu. Aku menyatakan menolak sepenuhnya semua tawaran damai. Aku menegaskan bahwa tujuanku mengajukan gugatan bukan untuk menuntut beberapa lembar uang ganti rugi, melainkan untuk menuntut kembali martabat hukum dan moralitas. Aku meminta pengadilan untuk mengakhiri proses mediasi, segera melengkapi berkas untuk membawa kasus ini ke persidangan yang terbuka, transparan, dan adil di hadapan hukum. Ibu mertuaku yang mendengar itu, terhuyung-huyung dan jatuh terduduk di kursinya. Sementara Kirana menangis terseduh-seduh, putus asa melihat hukuman yang pantas menantinya di depan mata. Hari persidangan tiba, langit Jakarta diselimuti awan kelabu, angin musim dingin berhembus kencang menusuk tulang. Aku bangun pagi-pagi menyetrika kemeja putih dan celana panjang hitam, merapikan rambutku.
Ibuku memegang erat tanganku sebelum aku melangkah keluar. Tatapannya penuh kasih sayang sekaligus ketegasan. Ia berpesan agar aku tetap tenang. Hukum itu adil dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Aku menarik napas dalam-dalam, membawa semua berkas dan bukti, lalu naik taksi menuju pengadilan negeri. Suasana di dalam ruang sidang sangat khusyuk. Barisan kursi kayu coklat yang mengkilap tersusun rapi. Papan nama majelis hakim diletakkan dengan hormat di atas meja yang lebih tinggi. Aku duduk di kursi penggugat bersama pengacaraku. Di seberang, Kirana duduk meringkuk di kursi terdakwa, wajahnya pucat pasi. Ibu mertuaku duduk di barisan kursi keluarga, matanya merah dan bengkak, sesekali menyeka air mata dengan sapu tangan. Banyu memilih sudut terpencil di barisan paling belakang. Ia duduk menunduk, kedua tangannya terkepal erat, tidak berani menatap siapapun. Kehadirannya di sana, meskipun dalam diam, aku tahu ia sedang menanggung pergulatan batin yang luar biasa antara keluarga dan keadilan. Ketika ketua majelis hakim dengan lantang membacakan surat dakwaan yang merinci setiap perbuatan Kirana, suasana di ruang sidang terasa semakin tegang. Setiap kata tuduhan yang bergema dengan jelas menghantam harga diri dan kesombongan kosong adik iparku selama ini. Hakim meminta untuk menampilkan barang bukti. Rekaman suara hari itu diputar melalui sistem pengeras suara pengadilan. Suara angkuh dan sombong Kirana saat mengakui telah merobek gaun pengantin, merusak foto, mencuri uang, dan kalung emas bergema di seluruh ruangan. Seluruh majelis hakim dan hadirin mengerutkan kening, menggelengkan kepala, muak dengan kekejaman dan kemerosotan moral seorang gadis terpelajar. Selanjutnya, surat pengakuan dengan cap jempol merah diumumkan. Serangkaian foto tangkapan layar unggahan fitnah dan pencemaran nama baikku di media sosial juga ditampilkan. Bukti-bukti kuat itu membentuk lingkaran yang tak terpatahkan, meruntuhkan semua argumen pembelaan dari pengacara Kirana. Menyadari tidak ada lagi jalan untuk mengelak, Kirana menelungkupkan wajahnya di meja, menangis terseduh-seduh. Tangisannya kali ini bukan lagi tangisan kesal atau pura-pura seperti biasanya, melainkan tangisan panik dan ketakutan yang luar biasa saat menghadapi putusan hukum. Ia berdiri di podium saksi, kakinya gemetar tidak bisa berdiri tegak, mulutnya bergumam, menunduk mengakui semua kesalahannya. Setelah bermusyawarah, majelis hakim secara resmi membacakan putusan. Berdasarkan sifat dan tingkat keseriusan perbuatan, pengadilan mewajibkan Kirana untuk membayar ganti rugi kepadaku sebesar 60 juta rupiah, yang mencakup nilai kerugian gaun pengantin, properti yang dicuri, dan kerugian moral akibat penghinaan di dunia maya. Selain itu, pengadilan mewajibkan Kirana untuk mengunggah permintaan maaf dan klarifikasi secara terbuka di semua platform media sosial yang pernah ia gunakan untuk menyebarkan informasi bohong dalam waktu 30 hari. Putusan ini, meskipun bersifat perdata, noda pada martabatnya dan catatan kriminal akan mengikutinya seumur hidup. Setelah putusan dibacakan, ibu mertuaku langsung terkulai di kursinya, menangis terseduh-seduh. Kirana menoleh ke arahku, tatapannya memohon belas kasihan, mulutnya terbata-bata mengucapkan permintaan maaf yang terlambat. Tapi hatiku saat itu sudah benar-benar tertutup. Aku menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa dendam maupun kasihan. Aku dengan lantang menyatakan di hadapan pengadilan bahwa aku menerima permintaan maafnya secara terbuka, tetapi seluruh uang ganti rugi sebesar 60 juta rupiah itu tidak akan kuambil sepeser pun. Aku meminta pengacaraku untuk membuat berita acara di tempat, mentransfer seluruh uang ganti rugi itu ke Yayasan Amal untuk anak-anak yatim piatu di kota. Aku ingin membuktikan kepada keluarga mereka bahwa harga diri dan kehormatanku tidak bisa diukur dengan uang kotor mereka. Sidang selesai, aku melangkah keluar dari pintu kayu yang berat itu, menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Semua dendam dengan adik iparku berakhir sudah. Aku memutuskan untuk memutus semua kontak, menghapus keberadaan Kirana dari hidupku. Bagi Kirana, setelah putusan yang memalukan itu, pintu menuju masa depan cerah di luar negeri tertutup selamanya. Dengan riwayat hidup yang tercela dan kondisi mental yang terpuruk, ia dengan pasrah mendaftar di sebuah sekolah kejuruan biasa di pinggiran kota. Menjalani hari-hari yang suram, menghadapi masa depan yang gelap akibat dari kecemburuan dan sifat buruknya sendiri. Kejadian di pengadilan itu seperti pisau yang memotong bisul bernanah yang sudah lama ada. Tetapi di saat yang sama, ia juga meninggalkan kekosongan dalam pernikahanku dengan Banyu. Meskipun ia telah sadar dan berpihak pada kebenaran, luka yang kutanggung selama 2 tahun terakhir tidak mudah hilang hanya dengan beberapa janji. Aku masih memutuskan untuk tinggal di rumah ibuku, menjaga jarak dengan Banyu, menganggap ini sebagai masa percobaan untuk melihat seberapa tulus perubahannya. Berbeda dari sikapnya yang dulu acuh tak acuh, Banyu memulai perjalanan penebusan dosa yang penuh kesabaran dan ketekunan. Ia pindah dari rumah 3 lantai yang nyaman, menerima untuk tinggal di sebuah kamar kos sempit seluas kurang dari 20 meter persegi dengan atap seng,
yang panas di pinggiran kota. Pagi-pagi ia berangkat kerja, dan tepat pukul 17.30 sore, bukannya berkumpul dengan teman-teman atau pulang ke rumah ibunya seperti dulu, Banyu mengendarai motornya menembus kemacetan, untuk langsung datang ke rumah ibuku. Hari pertama ia datang membawa sekeranjang buah dan sekantong besar makanan. Aku berniat menutup pintu, tetapi ibuku mencegahku. Ia bilang, jangan hakimi orang yang sedang berusaha berubah. Sejak hari itu, Banyu seolah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Begitu masuk rumah, ia langsung melepaskan jas kerjanya, menyingsingkan lengan kemeja, dan mengambil sapu dari tangan ibuku. Ia dengan sigap membersihkan rumah dari dalam hingga ke halaman, mencabuti rumput liar di sekitar pagar, lalu mengelap meja dan kursi hingga mengkilap. Selesai pekerjaan rumah, Banyu bergegas ke dapur. Seorang pria yang terbiasa dilayani oleh ibu dan adiknya ini dengan sabar belajar memetik sayuran, mengiris daging, dan memasak. Masakan pertamanya seringkali terlalu asin atau gosong, tetapi ia tidak putus asa. Ia mencari resep di internet, dengan teliti mencatat selera ibuku dan makanan favoritku. Saat makan malam tiba, ia dengan sopan menyajikan nasi untuk ibu mertuanya, dengan penuh perhatian menyisihkan potongan daging terbaik ke dalam mangkukku. Setelah makan, ia secara otomatis membereskan meja, mencuci piring, dan membersihkan kamar mandi, hingga bersih sebelum pamit pulang. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, baik hujan maupun panas, Banyu mempertahankan kebiasaan itu, tidak pernah absen satu hari pun. Ada kalanya hujan deras. Air menggenang setinggi setengah roda motor, Banyu tetap datang dengan mengenakan jas hujan, membawa semangkuk bubur merpati hangat karena tahu aku sedang flu. Melihatnya basah kuyup dan menggigil kedinginan, hatiku terasa nyeri. Namun, aku tetap berusaha memasang wajah dingin, hanya mengucapkan beberapa kata basa-basi lalu berpaling. Aku ingin melihat seberapa besar daya tahannya. Apakah ini hanya emosi sesaat, atau benar-benar perubahan dari seorang pria yang tahu kesalahannya? Selama waktu itu, ibu mertuaku terus-menerus menelepon, menangis dan mengeluh kepada Banyu. Ia beralasan sakit, tekanan darah tinggi, untuk memaksa putranya pulang merawatnya. Ia melontarkan kata-kata kasar kepadaku, menuduhku menggunakan guna-guna untuk membuat putranya durhaka. Jika ini Banyu yang dulu, ia pasti akan luluh, segera berkemas pulang, dan kembali memaksaku untuk bersabar. Tapi kali ini Banyu bersikap sangat berbeda. Ia dengan tenang menjawab ibunya di telepon, dengan lantang menyatakan bahwa ia sudah dewasa, punya keluarga sendiri, dan harus bertanggung jawab melindungi istrinya. Ia menasihati ibunya untuk tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadi anak-anaknya, menasihatinya untuk merenungkan kembali perlakuan kejam yang telah ia lakukan kepada menantunya. Ketika ibu mertuaku berpura-pura pingsan dan meminta dipanggilkan ambulans, Banyu dengan tegas menolak pulang, hanya menelepon kerabat terdekat untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Ketegasan dan penolakan Banyu terhadap semua manipulasi dari keluarganya membuat ibuku pun mengakui perubahan positif dalam diri menantunya. Perlahan-lahan, dinding es di hatiku mulai retak. Aku mulai menyadari usaha luar biasa Banyu dalam membangun kembali kepercayaanku. 6 bulan berlalu sejak kejadian itu. Kesabaran dan perhatian Banyu perlahan-lahan menyembuhkan luka yang dalam di jiwaku. Meskipun aku belum secara resmi mengucapkan kata maaf, makan malam keluarga kami tidak lagi terasa canggung, digantikan oleh obrolan ringan tentang pekerjaan sehari-hari. Suatu minggu pagi, cuaca cerah, Banyu menelepon dengan ragu-ragu meminta izin kepada ibuku untuk mengajakku keluar sebentar untuk urusan penting. Aku mengenakan gaun biru muda dan melangkah keluar gerbang. Banyu sudah menunggu dengan motor tuanya. Ia membawaku melewati jalan-jalan yang teduh di bawah pohon-pohon besar, mengitari pusat kota, lalu berhenti di depan sebuah kompleks apartemen baru dengan desain modern, dikelilingi oleh taman hijau dan danau buatan yang sejuk. Aku menatapnya dengan heran, tidak mengerti mengapa ia membawaku ke sini. Banyu hanya tersenyum lembut, meraih tanganku, membawaku masuk ke dalam lift, dan menekan tombol lantai 15. Pintu lift terbuka, Banyu menuntunku menyusuri koridor yang terang, berhenti di depan sebuah unit di sudut yang menghadap ke danau. Ia mengeluarkan kunci baru dari sakunya, memasukkannya ke lubang kunci, dan mendorong pintu hingga terbuka. Sebuah ruang tamu yang nyaman, kecil namun sangat apik, terhampar di hadapanku. Apartemen itu memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu yang menyatu dengan balkon luas yang menerima sinar matahari pagi sepenuhnya. Lantai kayu berwarna coklat tua, dinding dicat dengan warna krem yang lembut, tirai linen yang lembut melambai-lambai ditiup angin. Meskipun belum banyak perabotan, ruangan itu memancarkan perasaan damai yang aneh. Aku menoleh ke Banyu dan bertanya, "Ini rumah temanmu, kita kesini untuk apa?" Banyu tidak langsung menjawab,
ia mengeluarkan sebuah map tebal yang terbungkus plastik transparan dari tasnya. Ia dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas berstempel merah dari lembaga pemerintah, menyerahkannya kepadaku dengan kedua tangan. Aku mengambil kertas itu, membaca tulisan yang tercetak di atasnya. Ini adalah sertifikat hak milik apartemen. Tapi yang membuatku tertegun, jantungku berdebar kencang, adalah nama pemilik yang tertera. Di atas kertas putih dengan tinta hitam yang jelas, hanya tercantum namaku seorang. Tidak ada nama Banyu, juga tidak ada ikatan harta bersama apapun. Banyu mendekatiku, matanya memerah dan berkaca-kaca. Suaranya bergetar, tercekat saat mengucapkan setiap kata tulus dari lubuk hatinya. Ia bercerita bahwa selama setengah tahun terakhir, di luar jam kerja, ia mengambil banyak proyek sampingan, begadang semalaman, menabung setiap sen gajinya, dan menguras seluruh tabungannya selama bertahun-tahun untuk bisa membeli apartemen ini. Ia berkata bahwa saat melihatku menarik koper keluar dari rumahnya di malam hari, hatinya hancur. Ia menyadari kepengecutannya telah merenggut rasa amanku, merenggut hakku untuk menjadi tuan di rumahku sendiri. Mencantumkan namaku sebagai satu-satunya pemilik di surat ini adalah penegasannya yang paling kuat. Ia ingin memberiku sebuah rumah yang sesungguhnya, tempat yang damai di mana keputusan sepenuhnya ada di tanganku. Di tempat ini, tidak akan ada yang berhak mengusirmu. Tidak akan ada yang berani menyentuh barang-barangmu. Tidak ada pengawasan atau ketidakadilan yang bisa melewati pintu itu. Ia hanya berharap aku memberinya sedikit ruang di rumah ini, memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan dan melindungiku seumur hidupnya. Mendengar kata-kata tulus Banyu, dinding pertahanan terakhir di hatiku runtuh sepenuhnya. Air mataku jatuh membasahi pipi. Tetesan air mata kepedihan yang selama ini terpendam digantikan oleh air mata kebahagiaan yang meluap. Aku menatap pria kurus dan kuyu karena kerja keras di hadapanku, dan tiba-tiba menyadari bahwa cintaku padanya tidak pernah padam. Hanya terkubur di bawah abu kekecewaan. Aku melangkah maju, memeluk Banyu erat, menyandarkan wajahku di dadanya yang hangat. Aku mengembalikan kunci rumah kepadanya, dengan lembut mengangguk, secara resmi memaafkan dan menutup lembaran kelam yang penuh luka untuk membuka babak baru yang lebih cerah dalam pernikahan kami. Setelah menerima rumah, aku dan Banyu mulai sibuk membeli perabotan, membersihkan, dan mendekorasi rumah baru kami. Suasana gembira dan ramai memenuhi apartemen kecil itu. Di tengah kebahagiaan yang sedang memuncak, tiba-tiba aku merasakan perubahan aneh pada tubuhku. Rasa mual setiap pagi, dan aku menjadi sangat sensitif terhadap bau makanan. Ibuku melihatnya dan segera menyuruhku membeli alat tes kehamilan. Ketika dua garis merah terang muncul dengan jelas, tanganku gemetar karena bahagia. Banyu memelukku erat, melompat-lompat seperti anak kecil. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah pria yang akan segera menjadi seorang ayah. Kabar gembira kehamilanku membuat kebahagiaan kami semakin lengkap. Rumah baru kami selalu dipenuhi tawa dan canda. Kabar kehamilanku dengan cepat sampai ke telinga ibu mertuaku. Selama berbulan-bulan, ia hidup sendiri di rumah 3 lantai yang luas namun dingin. Kirana, setelah mengalami syok akibat proses hukum, menjadi pendiam dan pemarah, seharian mengurung diri di kamar bermain game, mengabaikan sekolahnya, dan setiap kali membuka mulut hanya untuk meminta uang dari ibunya. Kemerosotan putri kesayangannya yang dulu ia puja, ditambah dengan sikap dingin dan tegas putra sulungnya, menjadi pukulan telak bagi kesombongan ibu mertuaku. Malam-malam panjang tanpa tidur, ia perlahan-lahan merenungkan kembali arti kehidupan, merenungkan ajaran moral yang pernah ia abaikan. Ia menyadari bahwa sifat buruk putrinya adalah akibat dari cara memanjakannya yang salah, dan sikapnya yang kejam dan picik telah menghancurkan kebahagiaan keluarga putranya sendiri. Suatu sore di musim gugur yang sejuk, bel pintu apartemen kami berbunyi. Banyu sedang sibuk mengupas buah di dapur. Aku berjalan perlahan untuk membuka pintu. Pintu terbuka sedikit, dan aku terkejut melihat ibu mertuaku berdiri di sana. Penampilannya tidak lagi glamor dan angkuh seperti dulu. Rambutnya dipenuhi uban, wajahnya dipenuhi kerutan kelelahan dan kesepian. Jaket tipis yang ia kenakan tampaknya tidak cukup untuk menghangatkan tubuhnya yang kurus. Di tangannya ada sebuah rantang stainless steel yang masih mengeluarkan uap panas, membawa aroma jamur hiyoko dan kici yang harum. Melihatku terpaku, ia dengan ragu-ragu menunduk, tidak berani menatap mataku. Dengan suara bergetar dan serak, ia bertanya, "Apa kabarmu? Apakah kehamilanmu membuatmu mual parah?" Banyu mendengar suara ibunya dan segera berlari keluar. Wajahnya tegang, berdiri di antara aku dan ibunya seolah-olah secara refleks melindungiku. Tapi aku menepuk pundaknya dengan lembut, memberinya isyarat untuk mundur. Aku membuka pintu lebar-lebar, mempersilakan ibu mertuaku masuk. Duduk di sofa ruang tamu, ibu mertuaku dengan gemetar membuka tutup rantang. Ia dengan hati-hati menyajikan semangkuk sup ayam tim obat yang masih panas. Daging ayamnya dimasak hingga sangat empuk,
menebarkan aroma yang harum. Ia berkata bahwa sejak pagi-pagi sekali, ia sudah pergi ke pasar untuk memilih ayam kampung terbaik. Memasaknya dengan api kecil selama berjam-jam untuk membawanya kepadaku sebagai suplemen kehamilan. Sambil mendorong mangkuk sup ke arahku, tiba-tiba ia menangis. Air mata penyesalan yang terlambat jatuh membasahi tangannya yang kurus. Ia membungkuk, menangis tersedu-sedu meminta maaf kepadaku. Tanpa pembelaan, tanpa menyalahkan keadaan, ia dengan tulus mengakui kekejaman, ketidakadilan, dan kesalahan fatalnya di masa lalu. Ia bilang ia telah mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Kesendirian di usia senja membuatnya sadar. Ia tidak memintaku untuk melupakan semua luka. Ia hanya memohon kesempatan untuk menebus kesalahannya, menjadi seorang nenek yang sesungguhnya untuk merawat cucu kandungnya yang sedang tumbuh. Melihat air mata yang mengalir di wajah tuanya, hatiku tiba-tiba melunak, dengan naluri seorang wanita yang akan menjadi ibu. Semua dendam lama seolah-olah terbawa angin musim gugur, terus memelihara api kebencian di dalam hati, hanya akan membuat diri sendiri semakin terbebani. Aku tersenyum lembut, mengambil mangkuk sup ayam, meniupnya sedikit, lalu menyuapnya. Rasa manis dari kaldu tulang menyebar di lidahku. Aku menatap ibu mertuaku, memanggilnya ibu, dengan sangat hangat, menghancurkan lapisan es terakhir yang memisahkan hubungan keluarga kami. 9 bulan 10 hari penantian akhirnya berakhir dengan tangisan nyaring seorang bayi mungil. Di ruang bersalin sebuah rumah sakit ibu dan anak di kota, aku terlelap karena kelelahan setelah persalinan yang sulit. Ketika aku sadar dan membuka mata, aku mendapati diriku tenggelam dalam lautan cinta yang tak terbatas. Banyu memegang erat tanganku, matanya merah karena begadang semalaman di luar. Melihatku sadar, ia menunduk dan mencium keningku dengan lembut, membisikkan ribuan terima kasih atas keberanianku. Di sudut ruangan, ibuku dan ibu mertuaku sedang berkerumun di samping boks bayi transparan. Tidak ada lagi batasan besan yang dingin, tidak ada lagi tatapan curiga. Dua wanita parubaya itu tertawa riang, berdebat apakah hidung mungil ini mirip nenek dari pihak ayah atau mata bulat itu warisan dari nenek dari pihak ibu. Ibu mertuaku dengan terampil membungkus kembali popok bayi. Tak henti-hentinya memuji menantunya yang baik hati telah melahirkan seorang putri yang cantik. Suasana harmonis dan hangat menyelimuti ruangan kecil itu, menghilangkan semua kelelahan dan rasa sakit setelah persalinan. Kami sepakat menamai putri kami Anissa. Anissa berarti kedamaian dan ketenangan. Aku berharap hidupnya akan selalu dipenuhi kegembiraan, tanpa badai, tanpa iri hati, dan selalu dilindungi oleh cinta keluarga yang utuh. Kehadiran Anissa seperti benang tak terlihat yang mengikat semua orang, menyembuhkan luka yang sepertinya tidak akan pernah sembuh. Sejak punya anak, Banyu membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang suami yang berubah demi istrinya, tetapi juga seorang ayah teladan. Ia dengan sukarela mengambil tugas membuat susu, mengganti popok, dan memandikan putrinya. Malam-malam ketika Anissa rewel karena gumoh, Banyu dengan sabar menggendongnya berkeliling ruangan, menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menenangkannya hingga tertidur, agar aku bisa beristirahat dan memulihkan tenaga. Ibuku dan ibu mertuaku bergantian datang ke apartemen, membantu memasak dan mencuci. Makan malam keluarga yang dihadiri oleh kedua belah pihak, menjadi kegiatan rutin setiap akhir pekan. Semua perselisihan dan prasangka di masa lalu ditinggalkan di balik pintu, digantikan oleh pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai kekeluargaan. Suatu malam di musim dingin, ketika di luar angin dingin menderu-deru melalui celah jendela, suasana di dalam apartemen tetap hangat dengan aroma susu bubuk dan minyak telon. Anissa tidur nyenyak di boksnya. Pipinya yang tembem menggemaskan. Banyu dengan lembut memeluk bahuku dari belakang, dagunya bersandar di atas kepalaku, bersama-sama kami memandangi putri kecil kami. Aku bersandar sepenuhnya padanya, merasakan detak jantung yang stabil dari pria yang pernah jatuh dan bangkit untuk menebus kesalahannya. Melihat kembali perjalanan panjang yang penuh badai yang telah kami lalui, dari gaun pengantin yang disobek hingga menjadi lap tak berharga, hingga pemandangan damai dan bahagia saat ini, aku menyadari makna mendalam dari pengampunan. Jika hari itu aku memilih untuk membalas dendam secara membabi buta, mungkin aku telah kehilangan kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh. Kisah ini berakhir, meninggalkan semua bayang-bayang keegoisan yang menyimpang. Keluarga kecil kami akan terus melangkah maju, menghargai setiap momen sederhana, menikmati sepenuhnya nilai-nilai pemahaman dan cinta tanpa syarat. Para hadirin sekalian, ketika kita menutup kisah yang penuh liku-liku dari tokoh kita, mungkin yang tersisa dalam diri kita bukan hanya rasa iba atas air mata kepedihan di saat-saat sulit, tetapi di atas segalanya, adalah kehangatan dari pengampunan dan kesadaran di akhir cerita. Mungkin melalui kisah ini,
kita menyadari bahwa kesabaran yang buta tidak pernah menjadi kunci untuk menjaga kebahagiaan keluarga, bahkan terkadang secara tidak sengaja justru memupuk keegoisan dan kepicikan untuk terus tumbuh. Kehidupan sebagai menantu memang penuh tantangan, tetapi yang terpenting adalah adanya rasa saling menghormati dan pengertian di antara orang-orang yang tinggal di bawah satu atap. Menghadapi penindasan yang tidak masuk akal, kita perlu berani berdiri untuk melindungi martabat diri kita sendiri. Karena hanya ketika kita tahu bagaimana menghargai diri sendiri, orang lain tidak akan punya kesempatan untuk menginjak-injak kita. Pelajaran berharga berikutnya adalah kekuatan dari kesadaran dan pengampunan. Tidak ada yang terlahir sempurna. Suami yang dulunya penurut atau ibu mertua yang dulunya kejam, pada akhirnya menyadari kesalahan mereka ketika dihadapkan pada ketegasan sang istri. Memaafkan bukanlah kelemahan untuk melupakan rasa sakit, melainkan cara kita melepaskan belenggu di hati kita untuk menyambut kedamaian yang sesungguhnya. Sebuah rumah tangga hanya akan utuh ketika orang-orang di dalamnya tahu bagaimana menurunkan ego, tahu bagaimana menggunakan tindakan tulus untuk menebus kesalahan. Hidup ini pada akhirnya sangat singkat, jangan biarkan iri hati menutupi hati nurani, tetapi gunakanlah pengampunan untuk menanam benih-benih kebahagiaan. Terima kasih yang tulus kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu berharganya untuk mendengarkan dan bersimpati dengan kisah hari ini.